الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa'dah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum 'idan lil muslimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqullahi azza wa jal faqad faza man ittaqa haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihi tanzil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sejak berkumandangnya azan maghrib pada sore hari lalu, kita diliputi dengan rasa harap dan bahagia. Kita berharap semoga Ramadan masih membekas pada diri kita. Semoga Allah menjadikan amalan-amalan yang kita kerjakan sebagai amalan makbulan. Di sisi yang lain, hari ini kita berbahagia karena hari ini adalah hari raya umat Islam. Seluruh kaum muslimin di pelosok negeri, mereka mengucapkan takbir, tahlil dan juga tahmid dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang di balik kebahagiaan yang sedang kita rasakan,
kita teringat dengan dua sosok manusia yang paling berjasa bagi diri kita. Sosok pertama adalah orang yang telah melahirkan kita, orang yang terkadang meninggalkan puasa Ramadannya dikarenakan saat itu kita berada di dalam rahimnya, orang yang bertaruh nyawa ketika melahirkan kita ke dunia. Sosok kedua adalah orang yang telah bekerja keras, terkadang ia relakan kulitnya dipanggang oleh matahari, terkadang pula ia biarkan tubuhnya diguyur oleh air hujan demi memberikan nafkah yang halalan thayyiban, berharap dengannya kita bisa tumbuh menjadi manusia yang soleh dan bertakwa. Pada hari ini kita dapati kedua sosok tersebut sudah memutih rambutnya, keriput kulitnya, membungkuk jalannya, sudah lemah penglihatan dan pendengarannya. Maka seandainya kita masih bisa menemuinya setelah sholat id ini, hendaklah kita temui, kita memohon maaf dan ridhonya atas khilaf yang pernah kita lakukan kepada keduanya. Man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruh. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, Allah akan memberikan hadiah berupa anak yang kelak juga berbakti kepadanya. Wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruh. Sementara siapa yang tidak berbakti kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, Allah pun akan menghadirkan anak yang kelak durhaka kepadanya. Seorang ulama, Wahbah bin Munabih, suatu ketika berjalan di tengah-tengah pasar. Beliau melihat ada seorang anak memukul wajah bapaknya. Seketika Wahbah bin Munabih marah. Namun sang ayah mengatakan, sungguhnya aku dulu pun pernah memukul ayahku tepat di wajahnya, dan hari ini anakku membalasnya untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka merendahlah kita hari ini kepada orang tua kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas kedurhakaan yang kita tidak meminta maaf darinya. Seandainya hari ini kita tidak bisa menemui keduanya, barangkali keduanya telah meninggal dunia sejak setahun yang lalu, 2 tahun atau bahkan belasan tahun yang lalu, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita senantiasa menyempatkan untuk mengingat dan mendoakan. Rabbana fil lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dari mimbar ini khatib memberikan wasiat, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila sudah berbicara masalah takwa, tidak ada jaminan bahwa yang sedang berkhutbah jauh lebih bertakwa ketimbang yang mendengarkan. Maka pada perkara yang satu ini, marilah kita senantiasa saling sama-sama mengingatkan dan memotivasi untuk ketakwaan. Idul Fitri menurut para fuqaha tidaklah tepat apabila diartikan dengan kembali suci. Karena fitri berasal dari kata aftara yuftiru, iftaran, yang artinya adalah makan. Rasul bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Saum adalah hari di mana kalian wajib berpuasa, sementara fitri adalah hari di mana kalian wajib diharuskan untuk berbuka. Pada hari ini kita telah dihalalkan makan di siang hari, setelah sebelumnya kita dilarang selama 1 bulan. Maka wasiat khatib yang berikutnya, marilah kita jaga Ramadan sebelumnya, kita jaga qiyamul lail kita jaga sedekah, kita jaga tilawatul Quran dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Karena sekalipun ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar pada bulan suci Ramadan, sesungguhnya tidak ada jaminan dan tidak ada yang berani menjamin bahwa dosa-dosa kita sudah bersih. Sebagai hamba, kita hanya bisa berharap dan berdoa, Allahumma ja'al siyamana wa qiyamana wa sadaqatana wa tilawatana maqbulan ya rabbal alamin. Mereka yang amalannya istiqomah setelah bulan suci Ramadan, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Inna jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan bagi orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan memudahkan ia dalam menjaga amalan tersebut, dan Allah juga akan memudahkannya
untuk menambah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka mari kita koreksi diri kita. Apakah pada bulan Syawal ini, apakah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah dan terjaga, atau justru kemaksiatan menjadi pelampiasan di bulan Syawal ini? Laisal aidu liman libasuhu jadid, innamal aidu liman imanuhu yazid. Sesungguhnya Idul Fitri itu tidak diperuntukkan bagi mereka yang mengenakan pakaian serba baru, pecinya baru, jubahnya baru, mukenanya baru, sajadahnya baru. Bukan. Tapi sesungguhnya Idul Fitri itu diperuntukkan bagi mereka yang iman dan ketakwaannya senantiasa bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Ya. Salah satu ciri orang yang bertakwa. Jadi takwa ini memiliki banyak ciri. Semakin banyak seseorang mengantongi ciri ketakwaan, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Rasulullah SAW pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat manusia membutuhkan naungan, membutuhkan perlindungan, tetapi tidak ada zat yang bisa memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan tersebut? Salah satunya Rasul menyebut rajulun kana qalbuhu mu'allaqan fil masjid, yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat inilah yang harus ada pada setiap diri kita. Apabila kita memiliki sebuah cita-cita untuk mewujudkan peradaban Islam yang baik, peradaban Islam yang cemerlang. Suatu peradaban apabila tidak dibangun berdasarkan tauhid dan kesalihan para pemikulnya, maka yang terjadi, peradaban itu akan bengis, peradaban itu akan diktator. Lihatlah bagaimana dahulu ketika Mongol menguasai kota Baghdad, banyak terjadi penumpahan darah. Lihatlah bagaimana dahulu ketika Syiah menguasai Mesir, terjadi penyimpangan-penyimpangan akidah dan juga syariah. Lihatlah bagaimana ketika Romawi dan Persia berkuasa, ternyata kelompok yang kuat justru gemar menindas kaum yang lemah, dan mereka berbuat semena-mena demi memenuhi hasrat duniawi. Termasuk hari ini, apabila kita melihat bagaimana peradaban barat yang sekuler, yang telah menyebarkan isu-isunya, menyebarkan sekulerisme, menyebarkan materialistisme ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri-negeri kaum muslimin, sehingga tidak jarang kita dapati ada sosok pemimpin yang notabene muslim tetapi gemar melakukan kemaksiatan, menghalalkan korupsi dan yang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, sudah tidak ada pilihan lain. Masyarakat Islam harus berbenah demi mewujudkan peradaban yang baik. Maka misi utama yang harus kita usung adalah menyebarkan dakwah tauhid dan membangun masyarakat yang saleh melalui masjid. Menyebarkan dakwah tauhid dan membangun masyarakat yang saleh melalui masjid. Pertanyaannya, kenapa membangun peradaban yang saleh harus melalui masjid? Kenapa tidak lewat pasar atau pendopo atau sekolahan atau kampus dan yang lain sebagainya? Ada beberapa alasan. Paling tidak khotib akan meringkas menjadi 2 alasan. Yang pertama bahwa masjid adalah sebuah institusi yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara detail di dalam Al-Qur'an, orang yang ahlul masjid dia akan memiliki sifat-sifat kesolihan. Kita sama-sama menyadari jamaah sekalian bahwa mensolihkan itu lebih utama daripada mencerdaskan. Seorang tokoh nasional, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, beliau suatu ketika diundang ke Gontor. Beliau menyampaikan dalam kuliahnya waktu itu, Indonesia hari ini tidak kekurangan orang-orang cerdas.
Buktinya apa? Setiap tahun kampus-kampus selalu meluluskan para sarjana, para magister, bahkan para doktor. Tetapi hari ini Indonesia krisis orang-orang yang solih dan baik. Buktinya apa? Banyak para pejabat yang notabene muslim, tetapi mereka menghalalkan aspal, mereka memakan bangunan, memakan uang anggaran alias korupsi. Maka sudah waktunya kita membangun masyarakat yang solih melalui masjid agar terwujud peradaban yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala secara detail menyebutkan dalam Al-Qur'an sifat ahlul masjid. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Dari ayat ini paling tidak ahlul masjid itu memiliki sifat kesolihan. Yang pertama, mereka adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Ahlul masjid adalah ahlu tauhid, ya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, secara otomatis dia akan mengimani cabang keimanan yang lainnya. Bagaimana mungkin orang beriman kepada hari akhir kalau tidak beriman kepada Al-Quran yang memberitakan tentangnya? Bagaimana mungkin dia tidak beriman kepada Rasul yang membawa Al-Quran? Orang beriman kepada hari akhir pasti mengimani adanya neraka dan surga, adanya nikmat dan azab dan yang lain sebagainya. Maka poin pertama, ya, ahlul masjid adalah ahlu tauhid, orang yang tauhidnya lurus. Kemudian sifat yang kedua, wa aqamas shalah. Ahlul masjid adalah orang-orang yang komitmen menjaga sholatnya secara berjamaah tepat waktu. Umar ibnul Khattab mengatakan, faman doya'aha fahuwa lima siwaha atya. Barang siapa yang dalam perkara ini meremehkan, pasti dalam urusan yang lainnya juga akan meremehkan. Makanya, ya, kalau ingin membentuk masyarakat yang disiplin, ya, harus berdasarkan orang yang selalu rajin beribadah ke masjid. Kita bisa bayangkan seandainya negeri ini dipimpin oleh alumni ahlul masjid, maka dia akan menjadi pemimpin yang disiplin, pemimpin yang tahu kapan waktu kerja dan kapan waktu berlibur. Tetapi yang sangat disayangkan, ternyata hari ini pemimpin-pemimpin kita ketika sidang rapat DPR misalnya, kalau tidak mainan HP, tidur ketika rapat. Nah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Maka sudah waktunya kita membangun peradaban yang baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ketiga ahlul masjid adalah wa ataz zakah. Mereka adalah orang-orang yang gemar bersedekah, gemar berzakat. Mereka tidak memberi hanya ketika orang meminta. Mereka tidak memberi hanya ketika ada proposal datang. Tetapi mereka memberi kepada orang yang meminta dan kepada orang yang membutuhkan sekalipun tidak meminta-minta. Ini menunjukkan bahwa ahlul masjid memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kita bayangkan seandainya pemimpin negeri ini dari alumni ahlul masjid, maka tidak akan mungkin ada rakyat yang kelaparan, ada rakyat yang menjerit kesusahan. Lihatlah bagaimana dahulu ketika Umar ibnu Abdul Aziz, beliau meninggal dunia, didapati di pundaknya ada bekas hitam layaknya seorang pekerja keras. Maka kemudian pembantunya mengatakan, memang Umar bin Abdul Aziz itu tiap malam selalu mengangkat gandum makanan untuk kaum fakir miskin, ya. Ini adalah bukti bahwa ahlul masjid memiliki kepekaan sosial yang tinggi, baik ketika dia menjadi rakyat biasa ataupun ketika dia memimpin. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat keempat dari ahlul masjid adalah walam yahsya illallah, ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diliputi hatinya dengan rasa takut, maka dia akan menjadi orang yang adil, ya. Kalau kita dapati hari ini orang tidak adil, orang berbuat curang, itu salah satu sebabnya adalah karena tidak punya rasa takut kepada Allah. Orang kalau dia takut kepada Allah, dia akan berbuat adil, dia akan berhati-hati, jangan sampai kebijaksanaannya ini justru menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan banyak orang. Karena dia yakin setiap kecurangan itu pasti akan mendatangkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian
Alasan yang kedua, kenapa peradaban ini harus dibangun melalui masjid? Yang kedua, bahwa masjid adalah tempat pemersatu hati kaum muslimin. Ya. Kita masih ingat peristiwa Masjid Az-Zikra, ketika orang-orang Syiah masuk ke dalam masjid tersebut kemudian menginjak-injak. Kita ingat peristiwa Masjid Tolikara. Bahkan kita masih ingat peristiwa Masjidil Aqsa ketika Israel laknatullah merusak dan mengganggu jamaah yang ada di dalamnya. Apa yang terjadi? Umat Islam sedunia kompak. Mereka mengecam, mereka marah. Ya. Yang demikian ini karena sesungguhnya ya, melalui masjid akan tumbuh rasa persaudaraan, akan tumbuh rasa persatuan. Dan hal inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam adalah ketika umat Islam itu bersatu. Orang-orang Yahudi tidak takut apabila ada umat Islam yang kaya. Mereka tidak takut apabila ada umat Islam jadi pemimpin. Tetapi sesungguhnya mereka takut apabila umat Islam bersatu. Makanya salah satu pemimpin Yahudi pernah mengatakan, kita akan kalah dengan orang-orang Islam seandainya jumlah mereka yang sholat subuh itu sama dengan jumlah mereka ketika sholat Jumat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak sadar, makanya orang-orang Yahudi membuat bermacam-macam propaganda agar umat Islam telat sholat subuh. Dibuatlah film, sinetron, sepak bola, tinju dan yang lain sebagainya. Bahkan saya masih teringat ketika dulu masih kecil kita hendak pergi untuk belajar Al-Quran. Ketika kita akan pergi ngaji pada asar, selalunya di televisi ada film-film yang digemari oleh anak-anak. Inilah makar-makar Yahudi sebenarnya. Mereka berusaha agar umat Islam dari yang kecil hingga dewasa jauh daripada masjid. Karena kalau mereka merapat kepada masjid, sesungguhnya kekalahan mereka sudah dekat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan peradaban Islam tentu tidak bisa dipikul oleh satu atau dua orang. Setiap jiwa berkewajiban untuk saling mengajak, saling memotivasi dan menasehati. Maka hal ini semestinya dimulai dari lingkup terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Dalam keluarga, seorang ayah harus menjadi teladan, mendidik dan mencontohkan. Bagaimana mungkin ada anak akan menjadi ahlul masjid sementara bapaknya lebih mengutamakan kantor dan juga bisnisnya. Seorang ibu juga demikian, sekalipun bagi ibu lebih utama sholat di rumah, tetapi ibu-ibu tidak boleh mendiamkan anak-anaknya ketika sudah berkumandang